Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat. Yang pertama yang kita ketahui dulu adalah definisi dari persamaan kuadrat. Apa sih definisi dari persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah pangkat variabelnya adalah 2. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a ini adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, sedangkan c adalah konstanta. Dengan syarat a tidak boleh sama dengan 0. A, b, c adalah anggota bilangan real ya. Baik, coba kita lihat contoh dari persamaan kuadrat tersebut. Yang pertama adalah 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Ini adalah satu contoh dari persamaan kuadrat. Nilai a nya sama dengan 2, ini ya. Nilai b nya sama dengan 4, nilai c nya sama dengan min 1. Kemudian timbul pertanyaan, di sini syaratnya a tidak boleh sama dengan 0. Apakah b dan c boleh sama dengan 0? Tentu boleh ya, karena kalau a sama dengan 0 berarti bukan persamaan kuadrat lagi, tapi adalah persamaan linear. Maka di sini a nya tidak boleh sama dengan 0. Coba kita lihat contoh yang kedua. Misalkan x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Di sini nilai a nya sama dengan 1. Ini 1 ya, jadi 1 tidak ditulis. Nilai b nya sama dengan 3, nilai c nya sama dengan 0. Jadi nilai c boleh 0 ya. Kemudian contoh yang ketiga, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat juga, dengan nilai a sama dengan 1, nilai b sama dengan 0, dan nilai c nya sama dengan min 9. Jadi itu beberapa contoh dari persamaan kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan dalam menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama adalah faktorisasi. Yang kedua adalah kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga adalah pakai rumus ABC ya. Baik, sebelum kita bahas satu persatu, mungkin timbul pertanyaan, apa sih yang dikatakan akar dari persamaan kuadrat itu? Akar dari persamaan kuadrat adalah nilai dari variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Misalkan kita punya persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Apakah 2 akarnya? Untuk membuktikan apakah 2 akar atau bukan, kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi kita ganti nilai x nya dengan 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 6. Ini sama dengan 4 kurang 10 ditambah 6 sama dengan 0. Jadi 0 sama ini ya. Berarti kesimpulannya
2 adalah akar ya. Itu yang disebut akar dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi nilai variabel yang jika kita substitusikan ke persamaan kuadrat tersebut, maka akan memenuhi. Baik, kita lanjutkan. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang pertama adalah faktorisasi. Yang pertama untuk nilai A sama dengan 1 ya. Kita ambil contohnya x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Cara faktorisasi yang pertama yang kita lakukan adalah kita tulis seperti ini. X buka kurung x sama dengan 0. Kemudian kita cari faktor dari 6. 6 faktornya adalah 1 kali 6 min 1 kali min 6 2 kali 3 min 2 kali min 3. Kemudian dari faktor ini kita cari, jika kita jumlahkan hasilnya adalah min 7 ini. Mana dari faktor ini yang kita jumlahkan hasilnya min 7? Tentunya adalah min 1 dan min 6 ya. Maka kita tulis di sini min 1, sini min 6 sama dengan 0. Begitu cara memfaktorkan. Kemudian karena ini perkalian dua suku yang menghasilkan 0, maka salah satunya harus 0 ya. Jadi jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi di sini X kurang 1 sama dengan 0 atau X kurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 1. Berapa dikurang 1 yang hasilnya 0? Tentu 1 ya. Atau berapa yang dikurang 6 hasilnya 0? Tentunya 6 ya. Dx sama dengan 6. Jadi akar dari persamaan kuadrat ini adalah x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 6. Ini boleh dibalik ya, atau x1-nya 6 dan x2-nya 1, itu boleh. Itu contoh yang pertama. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Misalkan kita punya persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 3x kurang 28 sama dengan 0. Pertama kita tulis seperti ini, x tutup kurung x tutup kurung sama dengan 0. Kemudian kita cari faktor dari, karena di sini min, berarti kita cari faktor dari min 28. Ini faktornya apa aja? Tentu di sini adalah min 1 kali 28 atau 1 kali min 28. Kemudian min 2 kali 14 atau 2 kali min 14. Bisa juga 4 kali min 7 atau min 4 kali 7 ya. Nah, dari semua faktor ini kita cari mana yang jika kita jumlahkan hasilnya min 3. Tentunya adalah 4 ditambah min 7 ya. Maka di sini kita tulis x tambah 4, x kurang 7 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0 atau x kurang 7 sama dengan 0. Berapa ditambah 4 yang hasilnya 0? Tentunya adalah min 4. Berarti x sama dengan min 4 atau
Berapa dikurang 7 yang hasilnya 0? Tentunya adalah 7. Jadi X sama dengan 7. Jadi untuk persamaan kuadrat ini akar-akarnya adalah X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan 7. Itu contoh untuk nilai A yang sama dengan 1. Baik, kita lanjutkan untuk nilai A-nya yang tidak sama dengan 1 atau lebih besar dari 1 maupun lebih kecil ya. Misalnya kita ambil contoh yang ketiga. Ini untuk nilai A yang tidak sama dengan 1. Kita ambil contohnya 3x kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan 0. Bagaimana cara kita memfaktorkan persamaan kuadrat ini? Caranya adalah pertama kita tulis seperti ini. 3x tutup kurung, kemudian 3x di sini tutup kurung sama dengan 0. Kita bagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena di sini 3 ya. Kalau di sini 2 berarti 2x dibagi dengan 2. Kemudian setelah itu 3 kita kalikan dengan min 5. Tentu hasilnya adalah min 15. Maka kita cari semua faktor dari min 15 sama dengan 1 dikali min 15 atau min 1 kali 15. Kemudian 3 kali min 5 atau min 3 dikali 5. Nah, dari semua faktor ini, mana yang jika kita jumlahkan hasilnya adalah 2, positif 2. Dari semua faktor ini, jika kita jumlahkan yang hasilnya positif 2, tentunya adalah min 3 ditambah 5 ya. Maka kita tulis di sini min 3, di sini plus 5 sama dengan 0. Kemudian yang ini bisa kita faktorkan lagi. Di 3 kali X kurang 1, 3X tambah 5 per 3 sama dengan 0. 3 ini bisa kita coret sehingga kita dapatkan X kurang 1 dikali 3X ditambah 5 sama dengan 0. Maka ini tinggal kita nolkan ya. Jadi X kurang 1 sama dengan 0 atau 3X ditambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 atau 3X sama dengan min 5. Berarti X sama dengan min 5 dibagi 3. Di min 5 per 3. Jadi akar-akar untuk persamaan ini adalah X1 sama dengan 1, X2 nya sama dengan min 5 per 3. Sebenarnya di sini kita sudah bisa mendapatkan akarnya ya, tanpa kita bagi dengan 3 ini. Sebenarnya di sini sudah boleh kita nolkan. Jadi ini cara yang kedua ya. Kalau ini terlalu panjang, di sini 3x ini boleh kita nolkan. 3x kurang 3 sama dengan 0 atau 3x tambah 5 sama dengan 0. Berarti di sini 3x sama dengan 3 atau 3x sama dengan min 5. Berarti x sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya, sama ya. Atau 3x sama dengan min 5. Berarti x sama dengan min 5 per 3. Jadi sebenarnya sama saja.
tanpa kita bagi dengan 3, di sini sebenarnya sudah bisa kita dapatkan akarnya. Baik, itu adalah contoh yang ketiga. Sekarang kita lanjut untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat, misalkan kita punya persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Pertama kita tulis seperti ini, 2x sama dengan 0. Ini dibagi 2 ya. Kemudian 2 dengan 3 kita kalikan. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian kita cari semua faktor dari 6 ini. Faktor dari 6 tentunya adalah 1 kali 6 atau min 1 kali min 6. 2 kali 3 atau min 2 kali min 3. Dari semua faktor ini, mana yang jika kita jumlahkan hasilnya sama dengan positif 7? Kita cari, tentunya adalah 1 dan 6 ya. Maka kita tulis di sini 2x tambah 1, 2x tambah 6. Kemudian tanpa kita bagi 2, ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan seperti ini. Berarti 2x tambah 1 sama dengan 0, atau 2x tambah 6 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 1, atau 2x sama dengan min 6. Berarti x sama dengan min 1/2, atau x sama dengan min 6/2. Berarti x sama dengan min setengah, atau x sama dengan min 6 dibagi 2, berarti min 3. Jadi akar-akarnya adalah x1 nya sama dengan min 1/2, x2 nya sama dengan min 3. Baik, kita lanjutkan untuk contoh yang kelima. Contoh yang kelima adalah ini sebuah persamaan kuadrat yang nilai C nya sama dengan 0 ya. 3x kuadrat tambah 12x sama dengan 0. Bagaimana cara kita menentukan akarnya? Ini langsung kita faktorkan. 3x nya kita keluarkan, kemudian kita tulis x ditambah 4 sama dengan 0. Karena kalau ini kita kalikan kan hasilnya 3x kali x kan 3x kuadrat, 3x kali 4 12x ya. Berarti faktornya seperti ini. Kemudian masing-masingnya kita nolkan. 3x sama dengan 0, atau x tambah 4 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 0. Berarti x nya sama dengan 0. Berapa dikali bilangan yang hasilnya 0 ya, tentunya 0 ya. Atau x sama dengan min 4. Jadi akar-akar untuk persamaan ini adalah x1 nya sama dengan 0, x2 nya sama dengan min 4 ya. Itu untuk contoh jika nilai C nya sama dengan 0. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau nilai B nya yang 0. Coba kita lihat contoh yang ke-6 ya. X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, ini nilai B nya yang 0. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini, kita harus ingat lagi sebuah cara memfaktorkan jika A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini faktornya kan A tambah B dikali A kurang B. Jadi kita gunakan persamaan ini ya. Maka di sini bisa kita sederhanakan menjadi
X kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan 0. 16 itu kan 4 kuadrat. Jadi faktornya 1 ditambah 1 dikurang. TX tambah 4 dikali X kurang 4 sama dengan 0. Kemudian masing-masingnya kita nolkan. X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4 atau X sama dengan 4. Jadi akar-akarnya adalah X1 nya adalah min 4, X2 nya adalah 4 ya. Begitu kalau untuk nilai B nya yang 0. Bisa dipahami ya dari beberapa contoh ini. Baik, mungkin pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk cara yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.